Indosport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila, pastinya di YouTube channel Indosport di program dari Arena. Seperti biasa, program dari Arena akan menyajikan berita-berita terbaru dan terpopuler di dunia olahraga yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh warganet dan orang-orang pastinya. Kira-kira di episode kali ini apa aja ya beritanya? Ini dia. Kagumi Timnas Indonesia U19, media Vietnam soroti dan iri dengan keuangan PSSI. Gara-gara efek Shin Tae-yong yang berjasa sulap Timnas Indonesia U19, Vietnam pun tunjukkan rasa kagumnya. Melalui media lokal, mereka iri dengan sokongan dana PSSI yang tidak didapat Timnas Vietnam U22. Negara yang terkenal dengan bunga mawar ini cenderung menjadi musuh bebuyutan Indonesia. Salah satu contoh nyatanya ialah ketika mereka menjadi penghadang utama perebutan medali emas di ajang SEA Games 2019 lalu. Ketika itu Timnas Indonesia U22 kalah lawan Vietnam dengan skor telak 0-3. Pelatih Park Hang-seo berhasil membuat timnya cicipi medali emas meskipun terkesan dianggap bermain curang, apalagi saat Evan Dimas harus tersingkir karena cedera. Belum sempat bertemu lagi, kabar mengagetkan kini justru mengitari Garuda Nusantara usai berhasil tampil menjanjikan pada gelaran latihan di Kroasia. Melalui media Papluat, Vietnam lantas tunjukkan rasa terpukau melihat perkembangan Indonesia. Mereka menilai meski timnas Indonesia kalah di kejuaraan SEA Games tahun lalu, kini lewat tangan dingin Shin Tae-yong mereka malah menempa diri dan kian hebat saat tesnya di Kroasia. Dalam total 11 pertandingan uji coba, kualitas dari skuad asuhan Shin Tae-yong benar-benar mengejutkan. Salah satu yang cukup menggegerkan ialah kala mereka mengandaskan perlawanan pemimpin klasemen Liga Kroasia, Hajduk Split dengan skor 4-0. Sebelum kompetisi yang sesungguhnya, Timnas Indonesia U19 bisa mencoba pertandingan lawan Vietnam U22 pada gelaran turnamen Toulon di Prancis. Hanya saja negeri tetangga itu malah pilih mundur dengan alasan corona yang masih mengancam. Bahasa tubuh Bruno Fernandes mencurigakan, benarkah dia frustasi akibat salah posisi? Bruno Fernandes diyakini tidak bermain sebebas seharusnya pada beberapa pertandingan terakhir Manchester United. Ini berdampak pada kreativitas dan kontribusinya di lapangan. Teranyar, Bruno tidak bisa berbuat banyak ketika MU ditahan imbang Chelsea 0-0 di Premier League akhir pekan lalu. Dia tidak menciptakan banyak peluang, justru terlihat frustasi. Pergerakan gelandang Portugal ini pun diamati oleh Steve McLaren, analisis Premier League. Menurutnya, Bruno terlihat lebih mudah frustasi sejak lebih sering dimainkan di sisi kanan lini serang Manchester United. McLaren mengambil contoh duel imbang kontra Chelsea kemarin. Memang di bagian formasi, posisi Bruno ada di belakang striker, tapi pada praktiknya dia lebih sering bermain melebar ke kanan dan Juan Mata yang bermain di tengah. Menurut McLaren, ini bisa jadi kesalahan besar oleh Gunnar Solskjaer. Dia mengamati bahwa bahasa tubuh Bruno Fernandes tidak sebaik seharusnya tanpa kesal. McLaren menyarankan MU untuk mengubah perubahan, juga menyarankan Bruno Fernandes kembali ke posisi terbaiknya. Dengan demikian, seharusnya tim yang paling diuntungkan, kreativitas Bruno penting untuk MU. Kalau menurut kalian gimana guys penampilan Bruno Fernandes kali ini? Sejumlah fans Liverpool sempat meradang di medsos jelang laga Southampton versus Everton. Kenapa ya? Rupanya mereka menuding Carlo Ancelotti, manajer Everton, bohong soal James Rodriguez. Hal itu berkaitan dengan pernyataan Carlo Ancelotti pada tengah pekan. Saat itu, ia bilang James Rodriguez akan absen lawan Soton karena cedera yang diakibatkan oleh Virgil van Dijk dalam derby Merseyside antara kedua tim pada pekan lalu. Namun, James kemudian malah masuk starting 11 Everton untuk menghadapi The Saints. Hal inilah yang kemudian bikin fans Liverpool meradang dan mencak-mencak. Menurut jumlah fans Liverpool, Carlo Ancelotti dengan sengaja sudah berdusta mengenai James Rodriguez yang cedera. Tujuannya demi mengalihkan perhatian dari insiden Jordan Pickford dengan Van Dijk dalam derby Merseyside. Dalam duel Everton versus Liverpool, Pickford memang jadi sorotan akibat terjangannya ke arah Virgil van Dijk. Kiper Everton itu tak dapat hukuman, sedangkan si back Liverpool bakal absen cukup lama karena cedera serius. James Rodriguez sendiri pada akhirnya bermain penuh untuk Everton saat melawan Southampton, tapi ia tak kuasa mengulangi performa apik sebelum-sebelumnya demi menghindarkan Everton dari kekalahan. Southampton versus Everton berakhir 2-0 buat tuan rumah. Jadwal Liga Champions, Matchday 2 ada Juventus versus Barcelona. Beralih ke jadwal Liga Champions, mementaskan satu laga besar Juventus versus Barcelona yang menjadi sajian paling seru. Juventus versus Barca digelar di Allianz Stadium Kamis 29 Oktober 2020 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri masih belum akan diperkuat Cristiano Ronaldo karena pemain Portugal itu masih positif COVID-19.
Bentrok Ronaldo dengan Lionel Messi pun harus tertunda. Juve dan Barcelona sama-sama tersandung menjelang duel lanjutan grup G Liga Champions. Bianconeri baru saja ditahan oleh Verona 1-1 di Liga Italia. Sementara itu Barcelona dihajar oleh Real Madrid dengan skor 1-3 di ajang Liga Spanyol. Ini akan menjadi pertemuan ke-12 antara Juve dan Barca. Dalam 11 pertandingan sebelumnya, Juve menang 3 kali, Barca menang 4 kali, dan 4 laga lainnya selesai imbang. Dalam lawatan terakhir di kandang Juventus, Barca siap meraup 1 angka. Pada pertandingan Liga Champions 22 November 2017, Juventus versus Barca selesai 0-0. Untuk jadwal lebih lengkap, kalian bisa cek website indosport.com ya. Pesan menohok Mesut Ozil sebelum Arsenal dipermalukan Leicester. Setelah dibekukan pelatih Mikel Arteta dari Arsenal, Mesut Ozil semakin rajin memantau timnya dan berkomentar lewat medsos, termasuk menyangkut duel The Gunners kontra Leicester City. Mikel Arteta tak melirik Mesut Ozil barang sekalipun untuk memasukkannya ke skuad Arsenal musim ini. Setelah ditepikan sang pelatih, Ozil memilih bersua lebih lantang di medsos, tetapi kerap diduga sembari menyampaikan pesan-pesan implisit. Ozil menulis di akun Twitternya jika ia tidak bisa mendukung langsung di lapangan, ia akan menonton lewat televisi di London. Nah, jelang duel lanjutan Liga Inggris kontra Leicester City, Minggu 25 Oktober 2020, gelandang serang asal Jerman itu tak luput memberikan reaksi di Twitter. Ozil pun kembali menuliskan status jelang Arsenal kontra Leicester. Yang menarik tuh itu disertai tautan video dari saluran YouTube resmi klub yang menampilkan ulasan laga Arsenal versus Leicester City di Emirates musim 2018-2019. Tak lupa dia juga menambahkan tagar good memories atau kenangan indah dalam tweet tersebut. Kenangan yang tak bisa diulangi Ozil saat ini karena statusnya sebagai anggota marginal di skuad asuhan Arteta. Hal ini pun diterjemahkan media sebagai cara Ozil menyindir klub atas kontribusi penting yang dia berikan untuk Arsenal. Leicester City berhasil masuk ke 4 besar klasemen Liga Inggris usai mengalahkan Arsenal di kandangnya sendiri Stadion Emirates. 8 pertandingan pekan ke-6 Liga Inggris 2020-2021 telah dimainkan. 5 laga digelar pada Sabtu 24 Oktober 2020 hingga Minggu dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. Sementara 3 pertandingan dihelat pada Minggu 25 Oktober 2020 hingga Senin dini hari waktu Indonesia Barat. 3 pertandingan terakhir itu adalah Southampton versus Everton, Wolverhampton Wanderers versus Newcastle United, dan Arsenal versus Leicester City. Arsenal kontra Leicester City menjadi pertandingan yang paling akhir dimainkan pada hari itu. Adapun hasil laga itu adalah 1-0 untuk kemenangan Leicester. Gol sematawayang Leicester City yang menumbangkan Arsenal di markasnya sendiri, Stadion Emirates, dibuat oleh Jamie Vardy 10 menit jelang berakhirnya waktu normal. Berkat kemenangan ini, Leicester City sukses merangsek naik ke urutan keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 12 angka dari 6 laga. Pada laga lainnya, sang pemuncak klasemen Everton harus takluk kalah melawat ke markas Southampton St. Mary's Stadium. Pasukan Carlo Ancelotti itu dipaksa menyerah 0-2 oleh Southampton. 2 gol Southampton pada laga itu dicetak oleh James Ward-Prowse dan Che Adams. Satu lagi lainnya, Wolves melawan Newcastle berakhir sama skor 1-1. Pantau website dan YouTube channel Indosport untuk klasemen lengkapnya serta berita terbaru seputar Premier League lainnya. Nah Sobat Indosport, itu dia tadi episode dari Arena kali ini. Buat kalian pantau terus website indosport.com dan juga YouTube Indosport karena bakal ada berita terbaru seputar olahraga di program dari Arena pastinya. Dan jangan lupa cek website indosport.com dan juga cek sosial media Indosport. Sampai ketemu lagi.